Selamat menyaksikan vlog singkat kelompok 1. Halo semua, kami dari kelompok 1, kami akan membawakan materi mengenai teori pertimbangan sosial. Jadi pertama-tama kita harus mengenal pengertian dari teori pertimbangan sosial itu sendiri. Nah, teori ini dikembangkan oleh Muzaffar Sherif, seorang psikolog dari Oklahoma University A.S. Baker 1987. Secara ringkas, teori ini menyatakan bahwa perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial dan isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan judgement yang terjadi dalam diri orang tersebut terhadap pokok persoalan yang dihadapi. Proses mempertimbangkan isu atau objek sosial tersebut menurut Sherif berpedoman pada kerangka rujukan reference points yang dimiliki seseorang. Kerangka rujukan inilah untuk menentukan bagaimana seseorang memposisikan suatu pesan persuasif yang akan diterimanya. Lebih jauh lagi, Sherif menegaskan bahwa tindakan memposisikan dan menyeleksi pesan yang dilakukan oleh alam bawah sadar kita terjadi sesaat setelah proses persepsi. Menurut teori ini juga, perubahan sikap merupakan penafsiran kembali atau pendefinisian kembali objek. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ego involvement. Ego involvement merupakan suatu derajat arti penting suatu isu bagi seseorang, di mana semakin berat suatu isu bagi seseorang, maka sama dengan semakin kecil kemungkinan orang akan terpengaruh. Berikutnya saya akan menjelaskan penyerapan berbagai aspek dari suatu isu ego involvement. Ego involvement melahirkan asumsi-asumsi. Yang pertama, latitude of a change, latitude of incomment, latitude of rejection. Dan latitude of a change melahirkan assimilation effect, sedangkan latitude of rejection melahirkan contract effect. Terdapat 3 asumsi dasar yang melandasi teori ini. Yang pertama, latitude of acceptance, yaitu asumsi yang mengatakan bahwa rentang atau wilayah penerimaan yang terdiri dari pendapat-pendapat yang masih dapat diterima dan ditoleransi. Yang kedua adalah latitude of rejection, merupakan rentang penolakan yang mencakup pendapat atau gagasan-gagasan yang kita tolak karena bertentangan dengan kerangka rujukan kita, yaitu sikap dan keyakinan. Dan asumsi yang terakhir yaitu latitude of no commitment, merupakan rentang ketidakterlibatan yang terdiri dari pendapat atau pesan-pesan persuasif yang tidak kita tolak dan juga tidak kita terima. Dalam hal ini kita tidak memiliki opini apa-apa sehingga bersikap netral dengan permasalahan yang ada. Berikutnya, berdasarkan asumsi ini akan menyebabkan efek-efek yang ditimbulkan dan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, efek dalam teori pertimbangan sosial. Terdapat 2 efek, yaitu yang pertama kontras efek dan yang kedua asimilasi efek. Kontras efek adalah penyatuan suatu isu ke dalam suatu pengambilan keputusan atau penolakan. Sedangkan asimilasi, kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai isu ke dalam suatu pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan memberikan sebuah contoh kasus mengenai teori pertimbangan sosial ini. Misalnya, si A mempunyai pandangan bahwa generasi muda sebuah negara berkembang harus mendapat pendidikan yang cukup. Karenanya, biaya pendidikan harus diusahakan bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dan pada sebuah kampanye pemilihan wali kota, ternyata calon A wali kota Y mempunyai rencana untuk menaikkan subsidi pendidikan. Sementara calon wali kota Z mempunyai rencana untuk menaikkan gaji pegawai negeri. Nah, berdasarkan teori pertimbangan sosial ini, maka diprediksikan bahwa A pastinya akan memberikan dukungannya pada calon wali kota Y, karena rencananya sesuai dengan pandangan yang ia miliki. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu tingkat kredibilitas seorang persuader sangat ditentukan oleh penilaian sosial. Oleh sebab itu, cara menjadi persuader yang baik adalah dengan selalu berorientasi pada perilaku setiap individu dan cara mereka membentuk keputusan yang telah diterima, ditolak, atau memilih tidak terlibat pada keduanya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.